Oke, kita mulai teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihi athar wa ashabihil akhyar adadani amillahi wa ibdalih amma ba'd. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah as-sana'u bil jamil ala fi'lil ikhtiyari. Kita diberikan sehat-sehat oleh Allah dalam keadaan yang penuh dengan keberlimpahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam keadaan penuh dengan keberkahan. Ya, kita sekarang memasuki puasa kedua, teman-teman. Kedua apa ketiga sih? Saya lupa lagi. Ya. Teman-teman sehat semua ya. Dalam keadaan yang baik-baik saja, itu merupakan sebuah nikmat yang amat sangat luar biasa yang telah Allah hantarkan kepada kita semua. Yang mudah-mudahan nikmat itu terus menerus senantiasa berada dalam diri kita, sehingga dengan nikmat-nikmat yang telah Allah hadiahkan kepada kita semua, kita bisa konversi menjadi nilai ma'rifah. Dengan cara apa? Dengan cara kita terus menerus mengkaji ya. Teman-teman semua, seperti biasa setiap sore kita akan berbicara tentang apa? Berbicara tentang kitab Aqobatut Thariq. Teman-teman semua yang sudah masuk ke grup ya pasti sudah dikasih materi ini dan tinggal difotokopi saja. Kita akan masuk kepada nafsu yang berikutnya. Nah, kemarin kita sudah membahas nafsu, namanya nafsu amaratum bisu. Kita akan buat chartnya dulu teman-teman biar paham. Nah, saya ulangi lagi nih biar teman-teman ada pemahaman. Teman-teman semua, ketika kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, setelah sekian lamanya kita terjebak dalam ambisi, dalam ego, dalam nafsu dan lain sebagainya, lalu pada akhirnya kita tersadarkan oleh sebuah kejadian, oleh sebuah fakta bahwa apa yang kita kejar, apa yang kita cari ternyata tidak bisa memenuhi rongga dahaga kita. Apa yang kita cari ternyata tidak bisa memenuhi keinginan kita semua. Ya, grup WA teh. Nanti saya kasih nomornya setelah ngajinya beres ya. Makanya ngaji sampai beres baru saya kasih nomornya. Ya, setelah kita berjibaku dengan kehidupan ini, oke. Akhirnya kita mendapati satu fakta. Apa yang kita genggam, apa yang kita cari tidak bisa memenuhi rongga dahaga kita. Ataupun ya, kita mencari dunia, mencari ini dan itu, ternyata dunia tidak mau lekas hadir dalam kehidupan kita. Justru yang ada malah menghilang gitu loh. Akhirnya kita mencari-cari sesuatu yang bisa memenuhi rongga dahaga kita. Akhirnya sampailah kita berada di majlis ini, teman-teman ya, di majlis ngaji kehidupan. Ya pasti hasil dari panjang perjalanan kita tuh. Ada yang sekarang sedang bangkrut, ada yang sekarang sedang terjatuh, ada yang sekarang sedang sakit, ada yang sekarang sedang mental health, anxiety dan lain sebagainya. Itu modal ya, modal perjalanan kita menuju Allah sebenarnya. Jadi jangan dihilangkan, jangan dipikirkan, jangan di apa gitu ya. Itu modal perjalanan kita menuju Allah. Teman-teman saya ajak ya, sekarang masuk pada dunia anime. Ya, bukan berarti saya wibu, bukan ya. Saya ajak teman-teman masuk pada dunia anime. Ada yang pernah nonton Naruto nggak di sini? Ada ya.
Naruto itu mempunyai masa lalu yang kelam. Ya meskipun bapaknya adalah seorang Hokage, ya, presiden. Ya, presiden di negara Konoha. Ya, negara Konoha. Oke. Ya. Tapi dalam tubuhnya ada Kurama. Kurama itu satu monster yang ingin menghancurkan desanya. Akhirnya ya, si Kurama itu disegel dalam badan Naruto. Nah, semua penduduk desa itu membenci Naruto. Sampai Naruto itu kesepian, kesendirian, tidak ada yang mau nemenin. Dia merasa dirinya itu hancur lebur oleh fakta yang tidak dibuat oleh dirinya gitu. Yang dibuat oleh orang tuanya nih. Sampai si Kurama itu disegel dalam tubuhnya. Tapi apa yang dilakukan oleh Naruto? Dengan modal hitamnya itu, ya, modal hitam itu modal kesendirian, modal kesepian, modal keterasingan. Malah Naruto justru dengan modal kehitaman itu dia bisa bergerak, bisa terus-menerus berlatih sampai akhirnya dia menjadi seorang Hokage juga gitu, teman-teman. Jadi luka yang teman-teman rasakan dalam kehidupan, penderitaan yang teman-teman rasakan, itu adalah modal utama kita untuk berjalan menuju Allah. Apapun itu, tentang masa lalu kita, tentang orang tua kita, tentang kesepian kita, tentang kesendirian kita, itu adalah modal utama kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu sudah dicontohkan oleh Naruto, teman-teman. Itu modal utama kita. Nah, modal utama kita yang kita namakan apa? Dengan spiritual, yang dinamakan dengan spiritual awakening. Ya, kelihatan gak sih? Ya, teman-teman semua nih, ini modal utama spiritual awakening itu apa? Kita berada di posisi di mana, ya, Kamakola Naruto. Ya, ini modal utama. Kita lihat ya sekarang kalau ngepercaya teman-teman ya, bagaimana kalau masyai-masyai Islam apakah menggunakan pola ini juga? Menggunakan pola ini, teman-teman. Kata Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya, jalan menuju Allah itu, ya, penuh dan sesak, padat. Jalan, ada orang yang menuju Allah dengan jalan sholat, ada orang yang menuju Allah dengan jalan puasa, ada orang yang jalan menuju Allah dengan jalan ilmu, ada jalan yang kosong melompong, teman-teman ya. Ya, kosong melompong nih pintu nih. Ya, ini nggak ada orang. Yang nggak ada orang satupun. Ini sholat nih, pintu sholat misalnya. Ini sesak, penuh dengan orang. Ini zakat, penuh dengan orang. Tapi di sini ada satu pintu yang kosong melompong, tidak ada orang yang masuk ke dalamnya. Ini yang dinamakan dengan babul ghuraba, pintu keterasingan. Aku masuk melalui pintu ini, kata Tuhan Syekh Abdul Qadir Az-Zailani. Sampailah aku sampai menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang pada faktanya Tuhan Syekh Abdul Qadir Az-Zailani ini ya hidup sendirian di Baghdad itu, teman-teman, terasing. Ya, bagaimana Rasulullah SAW pun mengalami ini. Ya, di dalam perut ayah sudah meninggal, baru 6 tahun ibunya meninggal, baru dekat sama kakeknya meninggal juga. Ya, artinya modal utama kita menuju Allah itu apa? Sisi hitam kita gitu loh. Ya, sekarang sering banyak dibahasakan dengan apa? Anxiety. Dibahasakan dengan apa? Dengan overthinking. Dibahasakan dengan apa? Dengan penyakit mental. Sebenarnya teman, itu modal utama kita menuju Allah loh. Ya, itu modal utamanya.
Nah akhirnya karena banyak tren-tren nih, ya, kita dipasung oleh tren. Tren apa? Tren mental illness. Ya, tren mental illness nih. Dari mulai lagu, gaya hidup, buku, makanan, hidden gem dan lain sebagainya, kita dikepung di sini nih. Seolah-olah high anxiety itu apa? Anxiety itu adalah satu penyakit. Anxiety itu adalah sebuah kondisi mental yang harus dinyahkan. Padahal teman-teman ya, yang dinamakan mental illness atau anxiety, overthinking dan lain sebagainya, itu modal utama agar kita masuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu loh. Ini dialami oleh semua nabi kok. Nah, karena kita dimasukin oleh tren bahwa ini harus dinyahkan, akhirnya kita nyaman di sini gitu ya. Kita nyaman di sini. Bukankah semua pahlawan-pahlawan hebat, teman-teman semua, oke? Pahlawan-pahlawan hebat semuanya pernah berada dalam keterasingan, kesendirian. Pernah kan? Ya udah, itu tandanya teman-teman tuh Allah sedang kasih wahana agar teman-teman nanti ke depannya menjadi manusia besar gitu loh. Ya, jangan terkungkung oleh penyakit ini. Sebenarnya bukan penyakit, itu modal utama teman-teman. Orang yang pernah berada dalam mental illness ini, ya, kita pahami anxiety, dia bakal lebih merasa dibanding orang lain. Itu modal utama teman-teman menjadi manusia besar tuh. Akhirnya peka terhadap penderitaan orang lain. Seperti hal Naruto, kenapa dia jadi Hokage? Karena dia peka terhadap penderitaan orang lain. Si Kurama aja kan jahat tuh, karena dia memahami perasaan si Kurama, ada kesamaan rasa, si Kurama jadi baik. Gaara yang tadinya galak ditemenin baik akhirnya. Bahkan si Obito, temen-temennya kalau nonton Naruto nih, dari yang tadinya galak dideketin sama si Naruto, akhirnya apa? Baik juga. Ya, tapi si Naruto ini harus ketemu si Jiraiya, bener. Siapa? Guru. Kalau enggak ya udah dia jadi orang jahat. Ya, akhirnya dia jadi orang jahat. Bikinlah fan. Ya, fan, tau nggak fan? Orang-orang yang sakit hati kan? Karena dia tidak memahami gitu. Itu udah dicontohin kok dalam Naruto ya teman-teman. Ya, jadi kita ngaji Naruto ini. Ya. Atau teman-teman pernah lihat film Tom Samcong nggak? Tom Samcong ada si Goku, si Wuching, ya kan? Itu perjalanan ke dalam juga sebenarnya. Ya, perjalanan ke dalam. Bagaimana gurunya yang wisdom, yang bijaksana menaklukkan siapa? Menaklukkan si Kerasakti kan? Tuh Samcong, ada kan memang Samcong. Ya. Nah, yang si Goku, Sun Gokong, ya Sun Wokong, itu kan mempunyai penyakit mental juga dulu ya teman-teman. Ya, punya penyakit mental, tapi dibersamai oleh gurunya sampai dia akhirnya menjadi wisdom. Akhirnya kan tadinya itu orang ambisius. Jadi teman-teman semua, ketika kita mempunyai penyakit mental, ada gejolaknya dalam diri kita tuh biasanya apa? Biasanya tuh kita ambisius namanya gitu. Dibersamai oleh gurunya kan. Terus ada si Patkai yang males. Dia juga punya penyakit mental dulunya. Dia dulunya ada seorang Jenderal Tieng Peng, teman-teman. Nah, teman-teman sebenarnya sedang bertarung apa dengan masa lalu kita. Itu loh. Nah, jadi ngaji Sun Gokong ini. Ya, si Wuching kan orangnya terlalu baik. Dan sebenarnya penyakit mental juga teman-teman. Kebaikan yang dilakukan oleh si Wuching bukan berdasarkan kesadaran, tapi berdasarkan ketakutan.
bahwa ketika dia berbuat baik berharap orang lain baik. Kenapa? Dia lemah sebenarnya gitu loh. Ya. Ini kan belajar kesadaran, belajar tasawuf teman-teman ya. Kita berbuat baik bukan lagi sebatas habit, kebiasaan, tapi ada sebatas bukan hanya sebatas habit, tapi adalah sebagai bentuk kesadaran gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengagum film, jadi saya tuh kalau nonton film tuh pakai kesadaran teman-teman. Jadi maksudnya apa ya gitu. Oh ini ternyata ada dalam diri kita loh. Nonton Naruto, oh ternyata ada dalam diri kita gitu. Ya, kayak gitu. Bagaimana seharusnya kita memposisikan masa lalu, Ustaz? Kalau untuk itu nanti kita akan belajar lebih dalam ya, di mana? Di Zoom nanti besok insyaallah. Ya, nanti insyaallah kita ngaji di Zoom. Setelah ini bahas geopolitik pakai One Piece tadi. Teh Aci besok nanti kita ngaji by Zoom ya. Ini khusus untuk perempuan ya. Ngaji by Zoom khusus untuk perempuan. Ini nggak bisa ditutup ya. Oke, di teman-teman ya. Kok jadi melebar kemana? Oke, ini udah nih ya. Jadi teman-teman yang sekarang mengalami penyakit mental ya, saya harap teman-teman tidak dijadikan satu keluhan. Oke, saya harap teman-teman semua bisa bangkit. Ambil, masa depan masih panjang. Ada anak, ada suami, teman-teman, ada orang tua. Dia tidak punya masalah apa-apa dengan kita gitu ya. Saya memahami perasaan teman-teman karena saya pernah berada di posisi itu. Saya pernah berada di posisi itu. Dan I know your feeling. Ya, I know your feeling. But ya, akan tetapi ketika kita berjalan melepaskan semuanya itu tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya kita menatap masa depan. Karena kesakitan kita di masa lalu adalah modal kita untuk merengkuh kesuksesan di masa depan gitu. Ya, I know your feeling, teman-teman. Ya, kamu nggak sendirian, ada aku, ya, ada aku. Ya, kita ngaji aja bareng-bareng teman-teman. Oke. Nah, ketika kita sudah berjalan, ya, kelihatan nggak sih? Nah teman-teman semua, ketika kita berjalan dalam ranah spiritual, ya pasti ini teman-teman lagi sakit segala macam, yang dihajar tuh ini. Nah, teman-teman semua, setelah ini adalah basic loh, ini adalah basic utama ya, ini bukan akhir teman-teman, ini basic utama. Setelah teman-teman sadar, teman-teman harus menghadap ke depan, berjalan ke depan, itu adalah awal dengan segala luka yang teman-teman bawa. Kemudian teman-teman berjalan pada tanjakan pertama. Apa tanjakan pertama? Tanjakan pertama dinamakan dengan at-taubat. Ya, saya ulangi lagi biar teman-teman yang baru ngaji paham. Ya, ini pintu pertama. Ya, ini gerbang pertama, taubat. Saya sudah kasih materi tentang cara praktek taubat, ilmu taubat itu ada di sini. Ya. Oke, teman-teman. Nah, kenapa harus bertobat? Karena di sini dipenuhi dengan kesalahan, ambisi, ego, tentang keinginan, tentang banyak kita nabrak syariat tuh di sini semua nih. Ya. Maka dibersihkan dengan cara taubat. Melepas karma. Kalau bahasa kekinian kan karma. Ya udahlah, kita bahasakan melepas karma. Ada grup ngajinya, nanti setelah beres saya kasih nomor saya, nanti teman-teman boleh masuk ke grupnya. Oke, ini melepas karma nih, bahasa kekiniannya nih. Oke, dengan cara apa? Taubat.
Setelah teman-teman tobat, apakah beres? Enggak, ternyata ada tanjakan kedua. Apa itu? Nih, ya. Talabul ilmi. Ya, tanjakan kedua nih. Ngaji, teman-teman. Ya, ngaji. Terus sudah tobat, baru kita ngaji. Apakah setelah ngaji cukup? Enggak. Ada yang dinamakan dengan al-awaik. Al-awaik. Awaik apa itu? Halangan dan rintangan. Kalau teman-teman ngaji, ini nggak mungkin bisa dipermudah. Ada al-awaik, ya. Ada yang dinamakan kesulitan-kesulitan. Nah, awaiknya apa saja? Yang pertama, adunya pernah kita bahas kan? Yang pertama nih. Yang kedua, makhluk. Cara menanggulangi dunia dengan cara zuhud, makhluk dengan cara menepi ataupun membersamai, kan kita pernah bahas nih. Dan yang ketiga, ada yang dinamakan dengan asyaiton. Nah, bagaimana cara menghadapi syaitan? Dengan cara menutup pintu akses, pintu setan masuk ke dalam diri kita. Pernah kita bahas, salah satunya ghadab, marah, al-hikdu, ya, iri, dengki. Ini harus kita tutup gitu. Karena itu merupakan pintu setan masuk. Juga pernah kita bahas. Dan yang ketiga sekarang teman-teman, kalau ini semuanya di luar diri kita kan, dunia di luar, makhluk di luar, setan di luar, ada sesuatu yang di dalam diri kita yang dinamakan dengan nafsu. Nafsu itu sesuatu yang inherent, dia ada di dalam diri kita, bukan di luar. Maka cara menanggulangi nafsu berbeda dengan menanggulangi dunia, makhluk, dan setan. Bagaimana cara menanggulangi nafsu? Yang pertama dengan al-ilmu, dengan ilmu dulu, ya, dengan ilmu dulu memahami karakteristik dari nafsu itu sendiri. Nah, dari pelajaran kita siang hari ini, ya, sore hari ini, ya, kita akan bahas 3 nafsu, teman-teman. Ya, nafsu itu terbagi 3 nih. Sebenarnya ada 7, cuman biar cepat aja. Yang pertama, nafsu amarah, yang pernah kita bahas kemarin tuh. Nah, nafsu amarah ini terbagi lagi menjadi 4. Apa itu nafsu amarah? Nafsu yang selalu mendrive diri kita kepada keburukan. Nafsu yang selalu mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang buruk. Itu dinamakan dengan nafsu amarah. Nah, nafsu amarah terbagi menjadi 4. Ya, saya akan ulang-ulangi ini terus teman-teman, karena ini basic dalam pelajaran ilmu tasawuf, ya. Yang pertama, nafsu bahimiyah, ya. Yang kedua adalah sabu, iya. Ini binatang ternak, ini binatang buas. Ada lagi saytoniyah. Ada lagi yang keempat, ya, nafsu rububiyah. Nah, ini ada 4 nih. Nah, ini nafsu amarah yang pernah kita bahas kemarin, itu sudah beres. Nah, kita sekarang masuk pada nafsu yang kedua. Nafsu apa? Yang dinamakan dengan nafsu al-lawamah. Nah, kita akan bahas yang ini dulu sekarang, ya, nafsu lawamah, teman-teman. Kalau nafsu amaratum bisu adalah dia yang ketika melakukan maksiat, melakukan dosa, sudah tidak ada lagi pertimbangan. Itu nafsu lawamah. Ya, bohong-bohong aja, ya, nyolong-nyolong aja, korupsi-korupsi aja, zina-zina aja, tanpa ada perasaan penyesalan. Nggak ada rem dalam dirinya, nggak ada self control dalam dirinya, lempeng aja ketika melakukan keburukan. Artinya begini, ketika diajak kebaikan, dia mikir berkali-kali. Nah, ketika dia melakukan kebaikan, berpikir berkali-kali.
Yuk kita ngaji. Berpikir berkali-kali, kalau saya ngaji nanti waktu saya tersisa. Kalau saya ngaji ada ini, ada ini. Berpikir berkali-kali. Ya. Kalau ya asik. Kalau untuk keburukan nggak pernah berpikir. Yuk ke sini, hayu. Melakukan ini, hayu. Jadi kalau untuk keburukan gampang hanyut. Kalau untuk kebaikan, ya untuk kebaikan berpikir berkali-kali. Ya, berkali-kali itu yang dinamakan dengan nafsu amaratum bisu. Ini ada Ki Ajis ya. Oh Kang Ajis. Ini saya Kang Ajis sehat ya. PK. Saya nggak ngerti Kang Ajis PK. Orang Bandung, beliau kalau orang Bandung. Ya teman-teman tuh. Di Antos di Bogor Kang Ajis. Ya. Jadi kalau untuk kebaikan mikir-mikir, kalau untuk keburukan nggak pernah berpikir. Nah itu tanda kita sedang berada dalam nafsu amaratum bisu. Ada lagi nafsu yang kedua teman-teman. Ya ini sudah naik tingkat. Karena nafsu ini sudah tersinari oleh ilmu, oleh zikir, oleh nurul ma'rifah, naiklah dia, naik level. Makanya teman-teman untuk memperbaiki nafsu dengan apa? Dengan ilmu. Karena ilmu itu mencahayai kan. Al ilmu nurun, mencahayai ini nafsu kita. Akhirnya naik pangkat ya, naik level. Kepada apa naik levelnya? Pada nafsu yang kedua, nafsu lawamah. Nah apa itu nafsu lawamah akan kita bahas pada siang hari ini. Faiza arafat ma yanfa'aha wa ma yadurruha lakin baqiya fiha mailu li syahwati sumiyat lawamah. Maka apabila seseorang mengetahui apa yang manfaat untuk dirinya, apa yang mudarat untuk dirinya, akan tetapi masih tersisa dalam dirinya mailun, kecenderungan li syahwati, untuk terus menerus menggerogoti syahwatnya ya, untuk menggerogoti syahwatnya, sumiyat lawamah. Maka itu yang dinamakan dengan al-lawamah. Nah lawamah itu apa? Gini teman-teman, kalau dia di nafsu amaratum bisu, dia udah nggak tahu manfaat yang baik untuk dirinya apa, yang buruk apa, dia nggak tahu gitu ya. Ya dia nggak tahu nih. Nah kalau orang sudah sampai di nafsu lawamah, dia sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk, karena tersinami oleh nur ma'rifah, ilmu itu tadi. Sehingga dia yang jelek, yang baik tuh udah tahu, udah paham gitu ya. Tapi masih terjerumus untuk melakukan keburukan gitu. Ya masih terjerumus untuk melakukan keburukan. Nah teman-teman, kita buka surat 75 sekarang ya. 75 ayat 2. Jadi dalam Quran sudah lengkap. Tutup lagi mah. Baru tercerahkan ya, baru bayar token kan. Tercerahkan. Ya nanti saya kasih grupnya, ya yang penting ngaji sampai beres, itu syarat utamanya, ngaji sampai beres. Kalau udah masuk grup jangan keluar ya. Terus setelah udah masuk grup harus ngaji terus, itu syarat utamanya itu. Jadi maharnya tuh mahar istiqomah ya, mahar istiqomah. Boleh. Tapi lebih baik pakai handphone aja ya, handphone. Tapi kalau suaminya nggak izinin gimana? Emang harus izin ngaji ya? Nah, ya ngaji teman-teman bukan lagi senam, lagi ngaji ya. Bukan lagi senam, bukan lagi aerobik gitu. Dan ngaji juga aneh-aneh kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 2 ya, surat Al-Qiyamah ayat 2. Wala uqsimu bin nafsil lawamah ya. Wala uqsimu bin nafsil lawamah.
dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. Jadi lawamah itu adalah satu nafsu yang sudah ada ilmu di dalamnya, sehingga ketika dia melakukan keburukan ada apa? Ada yang dinamakan dengan penyesalan. Setelah melakukan itu nyesal, setelah itu nyesal, ngomong kayak gini nyesal, yang berbuat itu nyesal. Ada selalu penyesalan. Artinya dia sudah ada consider, pertimbangan. Dia nafsu yang sudah ada pertimbangan dalam dirinya. Dia sudah ada pertimbangan berat nih. Kalau mau ngomong ini, penting nggak? Enggak. Ngetik ini penting nggak? Enggak. Ya mau kesini penting nggak? Jadi dia sudah ada pertimbangan dalam dirinya. Akhirnya ya, ketika pertimbangan itu terus menerus dia lakukan, akhirnya dia hanya melakukan hal-hal yang penting gitu teman-teman ya, ketika ini diterusin gitu. Tapi ketika kita berada dalam nafsul lawamah, ini masih kategorinya kita sering terjerat oleh sesuatu yang kita anggap buruk. Ini buruk nih, nggak baik. Tapi jatuh lagi gitu ya, jatuh lagi ya, jatuh lagi pada lubang yang kita tidak kehendaki kita masuk di situ. Nggak apa-apa teman-teman ya, terus berjalan. Momentum Ramadan adalah momentum untuk islahun nafs, memperbaiki diri. Kita upgrade dari apa? Dari yang dinamakan dengan nafsul lawamah, nanti naik nih ke nafsul mutmain. Cara mengupgrade-nya gimana? Dimulai dari menahan. Jadi menahan itu adalah puncak dari apa? Puncak dari tirakat, menahan. Menahan itu apa? Menahan itu ketika kita mampu melakukan sesuatu, kita nggak lakuin gitu. Kita pengen, kita nggak lakuin itu. Teman-teman sekarang kelaparan itu bukan teman-teman nggak ada apa-apa di kulkas. Teman-teman kelaparan itu ada makanan tapi teman-teman nahan. Nah coba lakukan itu dalam hal apapun. Teman-teman bisa melakukan maksiat, bisa ngomongin orang, bisa berbuat ini, berbuat itu, tapi teman-teman tahan gitu loh. Seperti halnya saat ini teman-teman lapar, haus, bukan nggak ada makanan, bukan nggak ada minuman, ada. Wong sudah tersedia banyak, tapi kita tahan gitu loh. Nah kesadaran ini yang harus kita bawa dalam kehidupan kita gitu loh. Karena inti dari kesuksesan adalah kita mampu pandai menahan. Nggak ada manusia yang sukses itu pengen apa lanjutin, pengen ini lakukan, pengen begini lakukan, nggak ada manusia sukses yang seperti itu. Kalau menurut pandangan bisa aja sebenarnya bisa. Jadi ketika kita gampang sekali terjerumus ya, gampang lihat perempuan, gampang ditraksi oleh hal-hal di luar diri kita, sebenarnya dalam diri kita tuh kosong. Akhirnya kita mencarinya di luar gitu loh. Itu intinya, dalam diri kita tuh kosong, akhirnya kita nyari di luar. Tapi kalau diri kita sudah penuh ya, teman-teman nggak bakal lihat-lihat kayak gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di dalam diri kita sudah penuh, teman-teman nggak bakal nyari lagi. Nah teman-teman tuh ya udah tuh ya, dengan cara apa? Dengan imsak, menahan. Jadi menahan itu bukan teman-teman nggak ada, bukan nggak ada makanan, teman-teman lapar, ada makanan tapi teman-teman menahan gitu. Cara menunya bagaimana Ustaz? Dalam Quran sudah dijelaskan. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Ala ingatlah, bizikrillah dengan zikir. Nah, zikir di sini makna banyak. Bisa mengingat, bisa merasakan, bisa menghadirkan. Yang paling enak tuh menghadirkan Allah. Ala ingatlah dengan menghadirkan Allah, dengan keterlibatan hati kita bersama dengan Allah, hati kita akan menjadi tenang. Jadi ya, tatmainah atau itminan, nanti selain kita bahas nih itminan. Hati yang tumanina adalah kunci untuk kita tidak bermaksiat gitu. Ya.
Hati yang tenang, yang dipenuhi oleh wisdom, yang dipenuhi oleh nurul ma'rifah adalah kunci kita tidak melakukan maksiat. Ala bizikrillah tatmainul qulub. Maha dari Allah, bagaimana caranya Ustaz? Ya dengan ilmu, salah satu dengan ilmu, dengan ngaji. Ada metodenya, dengan ngaji, dengan zikir. Nah, kita paduin aja ngaji dengan zikir, agar Allah itu hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi nanti hadir Allah itu aktual bersama dengan kita. Jadi yang dimaksud dengan kehadiran Allah di hati kita itu yang dinamakan dengan aktual. Apa itu aktual? Allah itu real time, hadir saat ini di tengah-tengah kehidupan kita. Bukan nanti, bukan besok, bukan di akhirat gitu loh. Tapi saat ini Allah hadir gitu. Nah, di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, itu yang dinamakan dengan lawamah, penuh dengan penyesalan. Teman-teman, nah setelah kita digembleng oleh ngaji, digembleng oleh zikir, digembleng oleh suluk, terus menerus berjalan, akhirnya si nafsu lawamah ini pindah kepada apa yang dinamakan dengan nafsu mutmainnah, yang dinamakan dengan nafsu mutmainnah. Basah lagi. Misi jiwa. Misi jiwa kita jadi khalifatullah fil air. Manifestasi dari tajalinya Allah. Itu misi jiwa kita tuh. Ada yang jadi pedagang, ada yang jadi dakwah. Asal apa? Asal diri kita terus menerus berada dalam kesibukan ilmu gitu. Tajali itu yang dinamakan dengan lokus. Pernah kita bahas kemarin Teh Mega. Maka Teh Mega masuk grup, sudah dijelaskan kemarin. Ini basah lagi teman-teman. Mulhimah kita lengkap aja. Sebenarnya ada juga mulhimah. Jadi kalau dalam kasus-kasus yang kita belan itu ada yang namanya mulhimah, cuman kita shortcut aja teman-teman. Mulhimah itu apa? Mulhimah itu nafsu yang sudah dipenuhi oleh ilham namanya. Jadi dia lebih cenderung kepada kebaikan. Sudah diliputi oleh ilham. Nah, dari mana ilham itu? Ilham ini muncul dari ilmu yang dia miliki. Ilmu yang dia miliki menjadi resaifal. Alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, ketakwaan itu yang lebih aktif dibandingkan fujur itu tadi gitu. Maka dia dinamakan dengan nafsul mulhimah gitu. Cuman itu bukan hal yang prinsipil ya. Nanti kita jelaskan lebih dalam lagi. Ketika kita berada dalam nafsu lawamah, apa indikasinya dalam kehidupan kita? Ketika kita berada dalam nafsu mulhimah, apa indikasinya? Nah, contoh utama ketika kita berada dalam nafsu lawamah, teman-teman semua. Oke. Kita dalam kehidupan ini nampak apa peran kita dalam kehidupan? Kita menjadi apa? Menjadi penggagas kebaikan. Itu orang yang sudah nyampe pada tahap nafsu lawam, mulhimah. Dia menjadi penggerak dalam kehidupannya. Nafsunya jigir apa? Jigir napas. Apa? Ya. Nah, jadi kita belajar nih di mana, di Bromo ya. Jigir napas. Nah, ininya nafsu mulhimah, ini padanannya teman-teman ya. Zikir napas, nafsu
mulhimah, nafsu yang sudah dipenuhi oleh ilham, oleh intuisi. Dia menjadi penggerak di tengah-tengah keumatan. Ya, pernah kita bahas di Bromo ini. Cuman ini tidak akan lagi saya bahas ya, nanti aja insya Allah. Ya, sekarang kita masuk kepada nafsu yang ketiga. Kita singkat aja teman-teman. Yang dinamakan dengan nafsul mutmainnah. Apa sih nafsu mutmainnah? Nah, faiza zalat anha sifatu zamimatu sumiyat mutmainnah. Simpelnya begini, apabila dia zalat, menolak untuk melakukan berbagai macam karakteristik sifat zamimah, sifat-sifat yang buruk, ya sumiyat mutmainnah. Jadi sudah bisa menolak hal-hal buruk, ya sudah mampu menolak hal-hal yang buruk datang dalam dirinya, sudah ada kontrol dalam dirinya untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk. Jadi saya gambar seperti ini nih. Ya ini nafsu, ini sisi hitam lah ya. Ini putih, teman-teman. Ini akan selalu ada dalam diri kita, sisi hitam dan sisi putih. Nah, ketika kita lebih cenderung kepada sisi-sisi hitam, ya ini dinamakan dengan apa? Dinamakan dengan nafsu amarotum bisu, ya, nafsu amaroh. Saya singkat aja AM, nafsu amaroh. Oke, kita ngaji, kita zikir, maka si nafsu ini berpindah, ya. Berada di mana? Di tengah nih. Kita sudah berada di tengah. Ini yang dinamakan dengan nafsu lawamah. Oke, tapi kita masih cenderung ke sini. Ya, kalau untuk kebaikan masih mikir-mikir, untuk keburukan digas, tapi masih sudah nyampe sini nih. Nah, kalau mulhimah sudah berada di sini, teman-teman. Dia sudah banyak ilhamnya, terilhami oleh keilmuan. Nah, kalau mutmainnah itu sudah berada di sini gitu loh. Apakah ketika kita berada di sini kita nggak ada? Itu tetap ada. Dorongan untuk melakukan maksiat ada, dorongan untuk melakukan keburukan ada. Cuman dia lebih banyak merespon ini. Nah, lebih banyak merespon ini. Hal-hal yang baik, fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Kemudian kami ilhamkan kepada nafs ini fujuroha wa taqwaha. Tapi dia sudah lebih kepada ketakwaan. Ya. Gampangnya seperti itu, teman-teman. Ya, gampangnya seperti itu. Nah, kita lihat isyarat dalam Al-Qur'annya. Ayat berapa sekarang? Setan dan malaikat tidak ada di dalamnya. Nanti Kang Agus, ya nanti kita pure bahas nafsu dulu. Kita buka surat 7 ayat 89. Ayatnya ayat 27. Menarik. Ayat 89 Al-Fajr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kenapa ilmu ma'rifat jangan dibahas Pak Ustaz? Ini dibahas. Ya kitanya aja nggak masuk ke roomnya. Nah, jadi nggak tahu itu. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai nafs yang sudah mencapai mutmainnah. Jadi teman-teman, ya ini rahasia pabrik nih. Kita masuk surga
Yang dipanggil itu bukan kitanya teman-teman ya. Ayo ngaji nah bager. Jadi ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Jadi yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala bukan siapa-siapa teman-teman. Ya bukan identitas kita. Wahai Muhammad, wahai Teh Wulan, wahai Uda, itu aku tiga semua. Ya aku tiga. Yang akan dipanggil apa? Ketika kita sudah mencapai aku satu. Orang kalau sudah mencapai aku satu, nah yang dinamakan dengan mutmainnah itu. Nah ini yang dipanggil oleh Allah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Akhirnya apa? Irji'i, balik. Kalau kita ingin balik kepada Allah nih kan di ya. Irji'i, ya balik kamu. Ya kalau kita sudah ingin balik kepada Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kita harus mencapai nafsul mutmainnah. Nah kita harus balik kepada Allah, menuju apa? Menuju aku satu, menuju ini nafsul mutmainnah. Ini modal kita pulang kembali kepada Allah. Jadi bukan dengan sholat teman-teman ya, bukan dengan zakat, bukan dengan apapun ya. Dengan apa? Dengan kita kembali kepada Allah. Dengan apa? Balik kepada kesejahteraan diri kita, yaitu mutmainnah. Nah bagaimana cara agar kita mencapai mutmainnah? Nanti ada kajiannya khusus ya. Ada kajiannya khusus. Kita bedah satu per satu. Jadi yang membuat kita tidak balik itu apa teman-teman? Ya teman-teman pergi ke luar negeri, ya disuruh balik sama orang tua kita. Nak kamu kapan mulai? Ya, yo, Du kamu kapan mulai? Kapan kamu balik? Kapan kamu balik? Kita nggak mau balik. Kenapa? Karena di sana kita ada nyaman. Ada apa lagi? Ketenangan. Ada apa lagi? Ada mainan. Ada kesibukan. Ada kebanggaan. Nah, ini yang akan kita babat teman-teman. Kita ngaji di sini itu untuk membabat ini ilah-ilah selain Allah. Ya. Ilah-ilah selain Allah yang ingin kita babat. La ilaha illallah. Ini akan kita babat agar kita balik kepada Allah. Teman-teman, anxiety, overthinking, penyakit-penyakit mental yang sekarang merebak karena ini teman-teman. Kita sedang terjerumus di sini. Akhirnya kita nggak bisa balik, gitu loh. Ya, akhirnya kita nyaman mentok di sini. Kita ngaji, kita bersuluk, kita ini dan itu, ya. Untuk membabat ini, caranya ngaji, teman-teman, ngaji panjang, ya, nggak mudah. Teman-teman nih saya kasih tahu begini ya, teman-teman melekatkan ini tuh puluhan tahun lah. Teman-teman melekatkan ini tuh puluhan tahun. Nah, puluhan tahun teman-teman melekatkan ini. Lalu teman-teman ingin sekali ngaji 1 jam lagi. Ini pengen buyar semua. Boleh nggak saya ngomong endasmu? Ya nggak bisa teman-teman. Teman-teman di sini ya 10 tahun, ada yang 20 tahun nih merekatkan ini semua, sesuatu selain Allah dalam kesadaran kita. Pengen hilang semuanya ini dalam waktu 1 jam. Atau yang lebih lucu, teman-teman bayar mahar 2 juta ingin. Ya endasmu nggak, ora iso. Ya, ora iso. Ya kon sopo ora iso. Ya, teman-teman ora iso. Berproses. Ya nggak bisa. Berproses. Ruqyah. Nah teman-teman akhirnya apa? Pengen shortcut kan? Main di sini.
ya. Main ruqyah, main apa lagi, main garam ruqyah, goib-goiban. Di sini nih, karena ini terjebak oleh sesuatu yang ekspres. Temen-temen melekatnya puluhan tahun pengen hilang oleh cuman 1 jam. Udah gitu ruqyahnya ruqyah online, hilang, nggak bisa temen-temen. Ya nggak bisa. Temen dengan apa? Dengan cara yang dinamakan dengan berobat jalan. Ya. Berobat jalan. Apa berobat jalan? Ngaji pelan-pelan, sedikit demi sedikit, dicopot-copotin, tet. Biasa kalau pengen yang ekspres teman-teman, ini teman-teman ditipu. Yang keempat apa? Saya lupa lagi keempat. Sesuatu yang membuat kita nyaman, sesuatu yang membuat kita tenang. Ada mainan, ya ada mainan. Ya teman-teman karena pengen ekspres, ya pengen ekspres nih. Ini udah, akhirnya teman-teman ketipu, banyak ketipu di sini gitu. Bayar mahar kan? Bayar mahar. Teman-teman banyak yang udah ngalamin. Coba muncul. Ya. Teh Riza ada nggak tuh? Teh Riza tuh muncul coba tuh. Ya, banyak nih pengen ekspres. Nggak bisa tuh. Teh Yanti tuh, mantan semua itu main ekspres kan, bayar 5 juta ruqyah online, tapi kok nggak ada dampak apa. Yang memang nggak bisa teman-teman, itu halu ya, halu teman-teman. Mie instan aja harus digoreng, yang nggak ada yang instan. Nah, akhirnya bayangan itu ditanamkan juga ke saya, berharap kalau ngaji masuk grup, nah saya ngasih wirid, teman-teman terbebaskan, tercerahkan, jadi Buddha ibaratnya. Ya ndasmu ora iso, ya saya nggak bakal ngasih kayak gitu ngaji aja, ngaji yang masuk grup, teman-teman ngaji aja pelan-pelan, nanti juga sembuh. Allah melihat apa? Melihat keseriusan kita mujahadah. Man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang berjihad, bersungguh ya di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, kami berikan jalan-jalan kami, akan kami berikan jalan-jalan yang luas, tak terhingga. Asal apa? Ya, asal teman-teman bermujahadah. Mujahadahnya apa? Di ilmu. Nah, di ilmu bermujahadahnya. Nah, teman-teman jangan mau terkecoh. 1 jam melepas karma, 1 jam apa namanya? 1 jam tercerahkan. Nggak ada. Teman-teman itu dikibulin. Apakah Rasulullah SAW, saya mau nanya nih ya, membuat seperti itu ya kepada para sahabatnya? Wahai sahabat-sahabatku, ya, saya ini Nabi, saya Rasul. Pokoknya kamu duduk sama saya 1 jam, setelah itu kamu tercerahkan. Apakah gitu Rasulullah kepada para sahabatnya? Enggak. Tahunan mentarbiyah para sahabatnya itu. Sayyidina Abu Bakar, ya udah jadi, udah matang, tetap ditarbiyah. Dikorbankan hartanya, tenaganya, semuanya demi jihad itu. Nggak ada yang ekspres teman-teman. Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar juga sama. Ya semuanya ditarbiyah oleh Rasulullah, nggak ada yang ekspres, dan Rasulullah tidak menjanjikan apapun. Ya, tidak menjanjikan apapun kepada siapa? Kepada para sahabat. Wahai sahabatku, udah kamu ngaji 1 jam, bayar mahar, nanti kamu tercerahkan. Nggak ada. Ya istilah seperti nggak ada. Bagaimana Sayyidina ya Uwais Al-Qarni misalnya, dan lain-lain, Imam Ghazali, Imam Bukhari, Imam Syafi'i, luar biasa itu mujahadahnya teman-teman. Udah cerdas, takwa, dekat kepada Allah, oke? Mereka tetap melakukan mujahadah itu tadi, proses yang luar biasa panjang gitu. Nah, ini banyak diiming-imingi oleh kayak gitu-gitu. Akhirnya apa? Teman-teman tidak menemukan solusi apa-apa, menambah masalah iya.
nyalain ke sana, nyalahin ke sini. Nah, kita belajar tasawuf, belajar hikam, agar teman-teman itu napak melihat realitas saat ini yang tidak bisa disembuhkan dengan waktu yang tepat, cepat. Teman harus bertahap, berproses. Nah, karena kita alwahmu, pikiran kita kacau nih ya. Akhirnya kita pengennya ekspres. Dan itu bayarnya nggak murah loh, mahal. Karena banyak teman-teman saya yang praktek di situ. Saya tahu modalnya. Suruh beli apel jin, suruh beli buhur, suruh beli minyak, suruh motong kambing, motong sapi. Modalnya luar biasa gede. Rumahnya diruat lah segala macam. Itu modalnya gede teman-teman. Ya. Modalnya gede banget. Itu teh Yanti. Yang istilah itu bikin candu tapi efeknya berbahaya. Iya, efeknya berbahaya. Nah, teman-teman semua kalau udah pernah di posisi itu, ya ketawain aja, ya ketawain. Jangan diapa-apain, ketawain aja. Kok bisa saya sebodoh itu gitu ya. Yes, kita bisa sebodoh itu. Apakah saya nggak pernah ngalamin? Pernah teman-teman. Saya ngomong gini karena saya pelaku, ngalamin, dibegitukan sama orang, ngalamin. Ya, saya bukan sedang membicarakan siapa-siapa, saya sedang membicarakan diri sendiri. Kebetulan ya yang sama seperti saya itu banyak gitu, mayoritas. Tanyain istri saya. Kalau teman-teman nanti ketemu istri saya, Pak Ustadz dulu pernah nggak? Tanya aja istri saya. Ya, tanyain aja istri saya. Sampai saya tirakat di makam ini seminggu. Konsepnya denial semua. Ya, konsepnya denial semua. Pokoknya nanti kalau udah seminggu, saya sampai puasa mutih teman-teman, sampai puasa mutih. Sarkub itu sarjana kuburan. Cuman basicnya ada denial semua, jarah kayak ya, zikir, wirid, basicnya denial semua. Sampai ya kata orang itu tuh, pokoknya kamu seminggu di sini ngamalin, saya masih ingat ngamalin apa tuh? Doa nur buat, ya doa nur buat. Ya, ada yang ngamalin kayak doa nur buat sini. Ya, doa nur buat tuh ngamalin saya. Sehari berapa tuh? Unlimited, pokoknya sehari unlimited. Enggak tidur, enggak makan. Ya nggak makan kayak gitu tuh, ngamalin seminggu. Kata orang itu nanti pokoknya kalau kamu ngamalin seminggu di sini nanti akan ada yang datang bawa duit sekoper. Bisa amalin itu. Kok orang teko-teko ya, orang teko-teko. Ternyata ditipu teman-teman. Akhirnya oh gagal, kita harus jarah ke sini, jarah ke situ, jarah. Wah, udah habis duit. Habis itu. Beneran. Ya beneran dibohongin. Ya beneran dibohongin, teman-teman. Ya beneran dibohongin. Terus ada yang lebih kocak teman saya nih, ya. Dia tuh praktisi kayak gitu. Ya, dia praktisi seperti itu, teman-teman. Ya, pasiennya banyak. Ya. Nah yang lucu gini, enggak, ini saya lagi nyeritain nggak Agus ya, nyeritain teman saya. Dia tuh praktisi seperti itu. Ini ada orang kaya lagi kolaps, ya. Orang kaya lagi kolaps. Akhirnya disuruh motong sapi, disuruh sedekah, disuruh motong kambing, disuruh beli ini beli itu. Nggak berhasil, tetap nggak berhasil nih usahanya, ya babres area nih. Yang nggak berhasil pokoknya. Akhirnya dia bingung, ya harus gimana lagi ini saya ngasih tahu ke orang tersebut.
Dia tuh pengen si orang ini pergi gitu, menghilang. Akhirnya dia nyuruh nyuruh syarat yang di luar akal. Akhirnya ngomong gini, Pak, Bu, kalau mau berhasil ini ada syarat terakhir. Apa Pak syarat terakhirnya? Bapak harus nyari orang yang nggak ada udelnya, bawa ke sini. Nah, jadi saking apa? Saking dia udah pusingnya nih seorang ini biar nggak datang lagi ke rumahnya. Nah, dia berpikir nggak mungkin dong ada orang yang nggak ada udelnya, itu nggak mungkin kan? Ternyata teman-teman ya, dibawa beberapa bulan kemudian akhirnya dibawa lah ada orang yang nggak ada udelnya. Ternyata teman-teman ya, begitu dicek pakai maaf tutupin lagi mah, dicek sama apa lampu ya, sama lampu. Oh, ini ada Pak kecil, Pak. Ini ada Pak kecil. Emang ada, cuman kecil banget teman-teman ya, kecil banget gitu. Ini ada Pak kecil. Akhirnya gagal teman-teman ya, gagal. Orang itu akhirnya menjauhi teman saya tuh kayak gitu. Akhirnya nanti pada ujungnya teman-teman dikasih syarat yang tidak make sense gitu. Tujuannya apa? Tujuan teman-teman agar pergi ya, biar nggak datang lagi ke rumah. Dia udah habis sapi, udah habis ini segala macem gitu. Nggak berhasil. Dari orang nggak ada udelnya, bayangin aja tuh. Tapi tetap dicari loh. Orang kalau sudah buntu teman-teman ya, bah nih ide bagus tuh bah. Ya, orang sudah buntu, dia sudah bingung, dia pasti akan melakukan apapun. Ketika jalurnya apa? Jalurnya denial. Dia akan melakukan banyak hal. Untuk apa? Ambisinya. Tapi ketika dia disuruh pasrah, disuruh untuk nerimo ing pangdum ya, suruh tafwid, surrender, dia nggak mau. Apa-apaan nih ya, saya nggak mau. Tapi ketika untuk denial, semuanya bakal dilakuin. Itu biasanya manusia. Untuk pasrah nggak mau dia. Nah, untuk pasrah itu nggak mau. Ya, beli kitab nggak mau. Ya, nggak perlu pakai kitab lah. Laduni saya. Disuruh ngaji nggak mau. Gitu loh. Ya. Tapi kalau untuk masalah denial ya supranatural, dijabanin harga 20 juta 50 juta itu dijabanin. Nah, itu penipuan semua teman-teman ya, kebanyakan penipuan semua. Adapun benar itu kebenaran biasa, karena saya banyak ketemu orang-orang kayak gitu. Sebenarnya banyaknya ya bohong-bohongan aja teman-teman. Kenapa sih harus begitu gitu loh? Kenapa sih harus begitu? Kalau gitu nggak mistik kayak gitu. Kenapa harus begitu gitu? Ya kan? Kenapa harus begitu gitu? Batuknya mah ada itu. Yang kayak gitu-gitu teman-teman ya. Hati-hati seperti itu. Karena nanti kita akan terjebak di posisi seperti itu, posisi nyaman sebenarnya. Dan apakah saya nggak pernah di posisi ya pernah di posisi itu teman-teman. Tapi nggak lama. Ya karena ya saya nggak bisa ngebohongin diri saya sendiri masalahnya. Ya saya berpikir gini loh, gua ada masalah ya. Terus gua sok-sokan ngantasin masalah orang lain. Kok kayak ngebohongin diri sendiri gitu loh. Ya kan? Gua ada masalah nih. Terus gua sok-sokan mengentasi masalah orang lain. Kayak ngebohong gitu. Kok kayak ngebohongin diri sendiri gitu. Udah gitu. Udah gitu. Ya kan? Pak Ustadz, istri saya ini bawel
galak, ya kan, banyak maunya. Terus kita seolah-olah bisa menangani itu gitu, padahal ya istri kita sama. Ya seperti hanya ada para sahabat yang pengen ngadu istrinya galak ke Sayyidina Umar kan. Begitu pas nyampe rumahnya ternyata Sayyidina Umar lagi dimarahin istrinya, nggak jadi. Wah gila ini ya, pentolan gua aja dimarahin apalagi gua. Ya udahlah, akhirnya kita menerima gitu. Akhirnya kita menerima gitu kondisi kita saat ini gitu. Jadi ngaji kehidupan based on-nya teman-teman adalah tentang apa? Surrender, penerimaan, bukan lagi denial gitu. Ada yang kesinggung udah beli garam bloki akhirnya nggak kepake, padahal bisa itu ya, padahal bisa untuk makan itu, untuk makan liwet garamnya. Nah, teman-teman semua ya di sini itu nggak ada istilah guru murid, kita sama-sama sedang belajar ya, based on-nya adalah based on pasrah ya, based on-nya adalah based on pasrah. Nah itu teman-teman ya, kita baru bahas satu nih ya. Sekarang nafsul lawamah dan nafsul mutmainnah. Jadi nafsul mutmainnah adalah kunci kita untuk bisa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kuncinya ya, ketika seseorang sudah mencapai aku satu ya, sudah mencapai aku satu. Untuk apa? Bagaimana cara mencapai aku satu? Yaitu dengan cara merobek ya, menafyu ya kan, ada kalimat nafyu wal isbat, itu kalimat la ilaha illallah kan. Nah kita pun harus menafyu, menafikan ilah kecuali Allah dalam kesadaran kita. Nah ini proses pulang namanya ya. Proses pulang. Jadi insyaallah teman-teman untuk ngaji di Sentul ya, atau ngaji di villa, nanti insyaallah akan dilanjutkan lagi setelah bulan Ramadan. Kita ngaji nginep ya, kita ngaji nginep. Kalau nanti ngaji di villa sekarang nih hari Rabu itu nggak nginep teman-teman ya, tapi yang boleh nginep monggo, kalau bisa jauh capek nginep aja nggak apa-apa, tapi nggak ada nginepnya ya. Kita dari sore sampai jam 11-an, mungkin jam 11-an atau jam 12-an pulang deh gitu. Nah, ketika kita sudah dipanggil irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, dengan hati ya, dengan nafs yang diridhoi dengan penuh keridhaan. Ya teman-teman, kalau sudah kita mencapai nafsul mutmainnah, naik ke radiyah, naik ke mardiyahnya itu gampang. Apa itu radiyah? Hati yang penuh dengan keridhaan. Akhirnya Allah yang ridho sampai kepada nafsul kamilah. Apa itu nafsul kamilah? Nafsu yang sudah paripurna, dia yang sudah mengembalikan segala-galanya kepada Allah, sehingga nafsunya sudah menjadi apa? Menjadi tazaliyat ilahiyah. Dirinya sudah menjadi tazaliyat ilahiyah, menjadi rahmatan lil alamin gitu. Nah itu nafsul kamilah. Insya Allah nanti kita akan bahas di lain season. Pembahasan ini akan dibahas di lain season, karena ini masih banyak ya, dari nafsu lawama, nafsul mulhimah sampai nafsul mutmainnah, radiyah, maka itu masih banyak teman-teman ya. Nanti kita bahasnya kalau nafsu-nafsu seperti ini menggunakan pendekatan tasawuf falsafi namanya ya. Nanti kita bahas ahadiyah, wahidiyah, tuh bahas tuh di situ ya. Ketika kita membahas ini, ya cuman saya nggak bakal ngasih di sini ya teman-teman ya. Insya Allah ngasihnya nanti di lain waktu. Nah setelah ini kita akan bahas apa? Tentang tobiat. Apa itu tobiat? Tobiatun nafsil amaroh. Kita akan berbicara tentang karakteristik tabiat nafsul amaroh. Nanti kita bahas di sini ya, tabiatnya apa saja sih ya. Tabiat itu apa? Tabiat itu kebiasaan ya, kebiasaan dari nafsu amaroh. Nah dari sini kita melihat, oh ternyata saya ngomongin ini, berbicara ini, yang memahami ini, ternyata pada faktanya saya masih berada dalam nafsu amaroh gitu loh. Kenapa? Karena di nafsu amaroh itu banyak sekali ya indikasi.
Nanti insya Allah kita jelaskan besok ya teman-teman semua. Sekarang sudah jam 6 ya. Baik buat ibu-ibu silahkan mempersiapkan bukaan ya, bukaan. Nah teman-teman yang mau masuk grup monggo silahkan japri ke sini. Tapi syaratnya satu, kalau udah masuk grup ngaji teman-teman, bukan untuk apa-apa ya. Cuma udah masuk grup kok nggak pernah ngaji gitu. Silahkan ya masuk ke sini nih. Kelihatan nggak? 083873344369. Jam berapa berbuka Ustaz? Ya maghrib. Maghribnya nggak tahu maghribnya. Oh ya. Ya kalau mau ini save aja nomor saya nih. Nanti saya masukin ke grup. Oke. Kasih nama, alamat. Terus saya masukin ke grup. Nah teman-teman semua ya, insya Allah malam kita ngaji hikam lagi. Oke. Ngaji hikam di hikmah ke berapa sekarang? Ke 678 insya Allah ya. 678. Hikmahnya yang ke 678. Nama sama alamat aja Ustaz. Iya. Nama sama alamat. Nggak mungkin sama agama kan. Nama ini alamat agama kan nggak mungkin. Ya sama-sama makan yang banyak, sama status ya, sama status, sama norek. Ya kalau bisa sama norek ya. Ya teman-teman, insya Allah kita ngaji offline nanti hari Rabu ya. Kita ngaji di mana? Di Sentul. Nah kita ngaji di Sentul. Jadi bagi teman-teman yang berada di daerah Jabodetabek, Tangerang ya, ini basis Tangerang udah lumayan banyak nih ya, Mas Bowo, Mas Win, udah banyak kan. Nanti kita ngaji ketemu lagi di hari Rabu. Oke. Ya monggo diisi tuh listnya, biar apa? Biar ketahuan oh orangnya segini gitu ya. Nanti kita persiapkan makanan segitu gitu loh. Insya Allah nanti kita ngeliwet makanannya enak insya Allah ya. Teman-teman semua, terima kasih banyak untuk waktunya dan perhatiannya. Mudah-mudahan banyak manfaatnya untuk kita semua. Yang mudah-mudahan puasa kita siang hari ini diberikan berbagai macam keberkahan oleh Allah, diterima ibadah puasa kita ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah basis Bekasi siapin Bah ya. Berapa orangnya Bah? Maaf, nama saya Muhammad ya, nama saya Muhammad ya, gampang diingat Muhammad. Oke teman-teman ya, selamat berbuka puasa. Terima kasih banyak, sama-sama.